Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 17 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati Seorang Ibu. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai ke 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ternyata kami ingin belajar bahwa hati seorang ibu tidak hanya dimiliki oleh wanita, tapi bisa dimiliki oleh kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita memiliki sebuah tema dan kalimat hati seorang ibu, kasih seorang ibu, maka pandangan kita bahwa kasih itu akan dinyatakan oleh wanita atau seorang ibu. Atau kalaupun dia belum menikah, boleh mengatakan dia adalah memberikan hati, kasih, dan cinta calonnya seorang ibu. Tetapi yang menarik, Paulus mengambil kata kasih seorang ibu itu kemudian dikenakan untuk dirinya. Mari kita baca kembali ayat ini. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Di sini Paulus memerankan diri seperti seorang ibu. Menjadi pertanyaan, mengapa Paulus tidak menyebut kasih Kristus? Mengapa Paulus tidak menyebut kasih dirinya sendiri? Tetapi Paulus menyebut bahwa kami, itu berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Kita tahu dengan jelas bahwa kasih ibu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita boleh katakan kasih seorang ibu kepada anaknya, itu hanya lebih rendah daripada kasih Allah kepada manusia. Artinya, di antara seluruh kasih dan cintanya manusia, kasih seorang ibu kepada anaknya melebihi kasih seorang, katakanlah, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, menantu kepada mertuanya, mertua kepada menantunya, atau persahabatan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada kasih seorang ibu kepada anaknya, kecuali kasih Allah kepada setiap kita masing-masing. Bayangkan, Paulus memberikan dan memerankan dirinya seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati jemaat di Tesalonika, yang mencintai dan mengasihi jemaat yang ada di Tesalonika, sehingga sebutan kalimatnya, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 8 memberikan penekanan yang lebih mendalam. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Di dalam ayat ke-8 kita bertemu tentang makna Injil Allah. Injil Allah itu dikatakan tidak hanya membagi Injil Allah, tetapi membagi hidup kami untuk kamu yang kami kasihi. Artinya di sini tidak hanya perkataan, tidak hanya nasihat, tidak hanya berita firman yang diucapkan lewat mulut, tapi sesungguhnya kehidupan Paulus sendiri adalah bentuk kasih, bentuk cinta yang dilambangkan kasih seorang ibu kepada anaknya yang merawat dan mengasuhnya. Dengan demikian bahwa kasih dan cinta seorang ibu yang dikatakan tadi, dia hanya lebih rendah sedikit daripada kasih Allah kepada manusia. Artinya lebih rendah sedikit itu adalah karena dia sudah memberikan semuanya. Seorang ibu itu berani mati untuk anaknya. Tentu kematian ibu kepada anaknya tidak akan menyelamatkan anaknya. Tetapi kematian Kristus untuk jemaatnya itu menyelamatkan. Kalau kita boleh mengatakan seluruhnya, biar kita pun tidak hanya memiliki kasih Kristus, tetapi kasih Kristus juga diwujudkan seperti kasih seorang ibu kepada anaknya. Biarlah kita belajar dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita meneladani kasih Kristus sebagai yang paling dasar, paling utama. Tetapi juga kita belajar bagaimana seorang ibu yang berkorban, merawat, mengasuh anaknya. Itu pun juga menjadi kasih yang setiap kita miliki. Kasih seorang ibu kepada anaknya tidak pernah membayar, meminta katakanlah balasan, tidak meminta respon balik.
Sama seperti Kristus yang jauh lebih tinggi daripada seluruh kasih yang ada di muka bumi ini, tidak pernah memberikan respon baik. Tetapi sehebat-hebatnya kasih ibu, kasih mama kepada anaknya, maka kasihnya itu tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menyelesaikan dosa, tidak bisa menyelamatkan orang daripada maut. Tetapi kasih Kristus itu di atas segala-galanya. Biarlah sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih Kristus, kasih ibu yang merawat dan mengasuh, maka punya esensi yang mirip, yaitu berkorban, tidak meminta balas jasa. Setiap saat ditunjukkan dan diberikan. Itulah kasih Allah dan itulah kasih seorang ibu kepada anaknya. Biar dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi orang yang memiliki kasih dan cinta dan perhatian yang penuh dengan syarat, meminta cinta kasih, merawat, mengasuh, berbuat baik kepada orang lain, dengan katakanlah memiliki syarat-syarat tertentu. Kalau direspon baik maka akan terus diberikan. Kalau direspon tidak baik maka akan ditarik kembali. Seorang ibu mencintai anaknya, respon baik ataupun respon buruk dia tetap mencintainya. Bahkan saya melihat beberapa ibu, tatkala ada anak yang memiliki problem dan masalah, dan anak yang lain adalah anak yang baik-baik, seringkali kasihnya itu ditunjukkan lebih besar kepada anak-anak yang punya persoalan. Apakah kemudian seorang ibu ini pilih kasih? Tidak. Karena tahu dengan jelas bahwa anak yang memiliki problem dan masalah itu membutuhkan pendampingan, membutuhkan perhatian, membutuhkan bimbingan, membutuhkan pertolongan yang jauh lebih tinggi daripada anak yang baik-baik saja. Namun anak yang baik-baik saja biasanya suka salah paham. Mengapa mama lebih pilih kasih? Aku yang sudah menjadi anak yang baik, tapi mama kelihatan lebih mencintai anak. Seringkali kita juga berprasangka demikian kepada Tuhan. Sewaktu Tuhan memberkati, menolong orang yang di dalam kesulitan, lalu kita berkata, Tuhan mengapa engkau tidak memperhatikan aku? Itulah kasih daripada Allah, kasih Kristus, dan juga diungkapkan juga di dalam Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Juga kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, supaya kamu telah kami kasihi. Mari sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan di dalam hidup ini, suatu kita memiliki Allah yang mengasihi kita di dalam diri Kristus Yesus, dan digambarkan juga kasih ibu kepada anaknya. Biarlah kita memiliki kualitas kasih seperti yang diajarkan oleh kebenaran firman Allah. Sewaktu kita mengasihi, kita tidak berpikir mendapatkan respon balik atau kemudian perbuatan baik yang dikembalikan kepada kita. Sewaktu kita sudah melakukan kasih, memperhatikan, menjadi berkat buat siapapun juga, lepaskanlah dan lupakanlah dan tidak perlu dihitung-hitung. Karena semuanya itu akan dihitung, diperhitungkan oleh Allah. Suatu kita bertemu dengan Tuhan, tidak perlu meminta upah yang dalam dunia ini. Seluruh kebaikan tatkala diharapkan kebaikan itu kembali kepada setiap kita masing-masing, maka kebaikan itu menjadi penuh syarat dan itu menjadi bukan kebaikan. Karena kebaikan itu arahnya cuma satu. Kalau sudah keluar, dia tidak perlu dikembalikan kepada setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, kita memiliki kasih Kristus dan kita juga memiliki kasih seperti seorang ibu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.